Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Ini kan biasanya kasus gini itu karena persaingan tender. Ya. Nah yang kalah ngadu. Atau orang dalam. Dia bilang orang dalam, oke. Kalau gitu lihat udah ikutin aja proses. Jadi orang dalam yang melaporkan ke KPK berarti? Kurang lebih begitulah. Dan KPK mencari ruginya itu di mana kan nggak ketemu. Makanya nahannya lama banget. Oh iya gitu. sempat Kan harusnya 20 hari 20 dibuktikan hari. baru. Ini kan udah lewat. Diperpanjang lagi. Nah harusnya itu bisa dituntut balik tuh KPK tuh kalau Ira mau. Kan hakimnya ada dissenting. Pak Ketua hakimnya. Hakim ketuanya lagi. Ketuanya Yang bilang satu nggak bersalah. abu-abu, yang satunya lagi iya. Nah itu diperiksa aja juga sama hakimnya. Iya toh. KPK kan dikembalikanlah ke peraturan undang-undang yang lama sehingga dia punya kewenangan. Kalau sekarang kan nggak dikadalin itu. Siapa coba yang merubah undang-undang KPK? Pak Jokowi. Iya maksudnya eranya Pak Jokowi. Iya balikin aja lagi. Periksa BPK nggak ada, BPKP nggak ada lah. Kenapa harus ada? Itu kan mengada-ngada. Jadi bisa dibayangkan siapa pemesannya itu kan? Iya, betul tuh. Nah itu tuh. Ya orang dalam juga. Lah iya kan itu. Makanya saya tanya, ini persoalannya lu habis tender atau ada apa orang dalam? Orang dalam ya sudah. Terus gue cari, gue dapet sih, tapi ya itu mau diapain? Itu terserah Ira dan 2 direksi yang lain. Kan berarti dia dibikin sengsara sama KPK. Berarti ini dengan rehabilitasi dari Presiden berarti dikembalikan lagi ya rekeningnya harusnya. Harus lah nama baik kan harus Nama dicoba. baik dipulihkan juga. Kan nggak bisa, masa ada catatan pernah di penjara, lu gila lo. Kalau bisa di KTP tulis mantan narapidana, gimana? Sebenarnya buat KPK ya Diandra, jadi gimana gitu ya? Jadi Jadi harus diberesin KPK-nya. Ini kan berarti ada salah kan di KPK-nya? di sana negara berarti. Iya. Di sini. Ada siapa aja? Sendiri Mas Agus? Enggak, ada 4 teman-teman LSM lain plus Pak Watimpres nganterin, datang di meja yang gede itu. Iya, ya meja. Dia jelasin. Ya kan yang bikin gua shock ketika gua tanya, Pak ini ide siapa? Ide saya. Wah gua mau jatuh dari kursi. Nah dia tidak boleh ada pesawat asing masuk situ. Nggak tahu Pak Menhan itu ngeliat ada pesawat asing atau gimana. Nggak yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong kali kongki, kita nggak tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa itu bawa senjata, bawa mungkin dia mencium bau itu. Mindahin Cina maksudnya. Kan dia mindahin smelternya. Smelternya bukan bikin baru itu, mindahin dari yang berpolusi di Cina pindahin situ. Lo serius lo cek lo tanya. Jadi pindah. Kalau ini. 15 tahun yang lalu lo ke Beijing kan gelap tuh asapnya. Nah, Iya. itu semuanya udah dibawa ke sini sebagian. Lo tanya siapa yang bawa ke sini. Jangan lo tanya gua, lo tahu pasti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini, Bikin Terang. Saya Gaib Marus Sigit bersama dengan tamu saya dan juga ini nih ada yang paling penting nih hostnya. Saya kembali lagi Diandra Mukni. Siapa tamu kita? Ya kita hari ini kedatangan Bapak Agus Pambagio. Kita mau ngomongin soal-soal yang lagi panas nih, Ya, Mas Gaib benar. nih. Anda mungkin beberapa tahun lalu sempat mengenal nama Agus Pambagio. Itu adalah pakar kebijakan publik yang paling kontroversial di negeri ini. Hampir semua kebijakan penting Republik ini dia ada. Iya. Hampir semua presiden, menteri yang ingin mengambil kebijakan,
minta Nanyanya pendapat ke dia. Pak Agus ya? Cuman anehnya dia nggak pernah jadi pejabat. Katanya dia cukup enak ngasih advice aja. Salah satu advice yang paling fenomenal adalah tentang WUS. Kemarin juga sempat ramai nih Mas. Iya, yang ditolak tapi akhirnya tetap dijalanin. Akhirnya dia bilang tahu rasa sekarang. Tapi kita nggak ngomongin WUS dulu, Diandra. Kita hari ini ngomongin yang kemarin lagi ramai nih yang Mas, kemarin lagi yang rame, baru dapat rehabilitasi. Ya, seorang dirut BUMN bersama dengan 2 direksi lainnya yang akhirnya mendapat rehabilitasi setelah selama 9 bulan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Menguntungkan orang lain ya, Iya. tidak menguntungkan diri sendiri. Dan dia juga kebuktinya nggak dapat uang terbukti nggak aliran dapat. juga. Langsung tanya ke Mas Agus saja, Mas. Ini peristiwa yang bukan sekali, tapi sudah ada beberapa kali direksi BUMN yang kasusnya hampir sama tapi tidak dapat rehabilitasi. Ya, ini kasusnya kan karena penyebabnya sebetulnya itu Undang-Undang Tipikor 20 berapa? 1 kalau nggak salah ya. Jadi cek aja. Karena itu pasal 2, pasal 3. Jadi kalau perusahaan rugi, dia korupsi gitu. Nah, awalnya gitu. Nah, jadi ketika Ira kena dan 2 direksi lainnya jadi bertiga, itu ketemu saya tapi sudah dituduh bahwa melakukan korupsi, belum ditahan. Sudah saya, lagi penyelidikan berarti ya? Lagi penyelidikan, datang ketemu saya bilang kenapa? Misalkan saya udah ingatkan. Ira itu dulu staf saya di YLKI, saya yang latih dia dan sebagainya. Serius Bang? Berarti kenal dekat nih Pak? Ya sangat dekat. Saya keluarganya kenal, kakaknya dubes saya kenal baik dan sebagainya. Dulu di YLKI, suaminya kan wartawan. Ya. Jadi terus karena suaminya sekolah di Filipina, dia keluar ikut, ya sudah. Dulu kader saya di YLKI, mau saya jadikan pimpinan YLKI, waktu itu ada 3 orang, salah satunya Ira. Jadi saya tahu betul bahwa dia tidak akan melakukan itu. Masa iya anak-anak mentoring gua jadi begitu kan nggak ada. Orang yang ngasih mentor juga miskin-miskin aja kan. Nah maksud saya, jadi gua yakin nggak itu, jadi makanya saya tanya, Rah coba saya cek, saya minta semua dokumennya gua mau baca. Saya nggak bisa bantu karena saya bukan pengacara, bukan penasihat hukum, ini sudah masukkan hukum. Jadi saya mau pengen tahu apa sebetulnya nanti kalau diperlukan gua akan bicara. Saya baca nggak ada itu dari KJPP, dari BPK, dari BPKP, dari Kejaksaan, nggak ada. Ini nggak ada yang janggal dari Nggak ada yang itu ya? janggal. Terus saya tanya, ini yang ngerjain begini ini kan biasanya kasus gini itu karena persaingan tender. Ya. Nah yang kalah ngadu Iya. atau orang dalam. Saya bilang orang dalam, oke. Kalau gitu lihat udah ikutin aja proses. Jadi orang dalam yang melaporkan ke KPK berarti? Kurang lebih begitulah. Oke. Ya kan? Jadi ya saya kenal juga, tapi kan tidak perlu kita bahasnya. Ya, Udah masuk ya sudah ikutin saja. Karena sudah masuk ini, lalu kita minta tolong Chandra Hamzah untuk jadi pengacara. Lalu dilakukan 2 kali pra peradilan ditolak KPK. Iya. Dan KPK mencari ruginya itu di mana kan nggak ketemu. Makanya nahannya lama banget. Oh iya sempat Kan harusnya 20 hari 20 diputuskan hari. baru. Ini kan udah lewat. Diperpanjang lagi. Nah harusnya itu bisa dituntut balik tuh KPK itu kalau Ira mau. Saya nggak nyuruh, tapi kalau mau silahkan itu bisa. Nah jadi ada di situ proses itu. Sampai akhirnya persidangan, terus kena juga. Tapi kan hakimnya ada dissenting. Pak Ketua hakimnya ketuanya kan, lagi? Ketuanya yang bilang satu nggak bersalah. abu-abu, yang satunya lagi iya. Nah itu diperiksa aja juga sama hakimnya. Iya toh? Iya. Nah, karena nggak terbukti. Nah, untuk presiden melakukan hal itu, memberikan penghapusan supaya sekarang sedang proses, kan harus ada administrasi dan sebagainya. Gitu jalannya. Jadi memang enggak lah. Saya yakin enggak karena saya tahu, saya kenal juga yang 2, tapi kalau Ira sih saya tahu banget. Iya. Kalau dilihat-lihat ini kayak mirip kasus Siapa? Tom Lembo nggak? Ya beda, Tom Lembong Kriminalisasinya agak nih, Pak. politik. Kalau ini kan Oke. nggak politik. Tom Lembong kan karena ke arah sana jadi dia. Ya, jadi beda lah. Iya. Bang, kan di situ KPK mengatakan kerugian negaranya itu bisa sampai 1, sekian triliun. Dan menganggap 20 kapal yang masih layak jalan tapi dianggap besi tua. Terus menguntungkan pihak Siapa gitu? swasta. Yang jual. Jembatan Nusantara. Enggak juga, Pak. Siapa saya lupa namanya. Itu kan orang udah tua. Dia udah nggak mau lagi meneruskan Dia karena pengen istirahat ya. Anak-anaknya nggak mau nerusin. Jadi
kerjasama dulu 2 tahun dengan ASDP. Berjalan baik. Sementara ASDP pesan kapal tidak pernah jadi karena kan kapal penyeberangan itu agak unik ya. Kan dia harus sesuai dengan si dermaganya. Dermaganya di Merak maupun di mana-mana itu di Indonesia lah itu kan beda-beda. Beda-beda. Nah, jadi nggak pernah jadi itu pesan kapalnya. Gitu kan. Nah akhirnya ya sudah ini aja. Toh sudah 2 tahun berjalan dengan baik, bisa memperluas. Diambil lalu biasa KJPP, terus BPKP, kemudian minta pendapat kejaksaan sebagai pengacara negara, udah semua. Dan harganya lebih rendah dari harga yang dinilai. Gitu kan. Ya sudah nggak ada apa-apa kan. Itu. Tapi jadi perkara, makanya saya tanya, nih lo habis tender? Enggak mas. Apa orang dalam? Iya, ya sudah. Tapi kalau lihat di fakta persidangannya malah nguntungin negara Pak. Kayak Iya, lebih murah dari yang ya. sudah diaudit. Harganya kan diperkirakan tuh, ya kan harganya sekian, tahunnya cuma hemat 200 berapa miliar gitu hematnya saya lupa. Jadi harusnya nggak masalah. Kan ada yang mengatakan sebenarnya akuisisinya kan akuisisi, Renat Kasali yang bilang akuisisi itu akuisisi bukan beli kapal, ini akuisisi perusahaan. Berarti sistem, trayek semua tuh dimiliki. Karena kan tadinya kerjasama. Tadinya selama 2 tahun itu kerjasama perusahaan itu. Nah terus katanya mau dijual ya sudah dibeli aja. Akuisisi, tapi akuisisinya ya dia ahli marketing, diakuisisi, diambil alih, dibeli, dia dapat uang, udah. Dan semua dikaji kok, ada bahannya. Dan saya sebagai orang awam saya baca nggak ada yang aneh, apa yang aneh dokumen itu. Dan ASDP jadi perusahaan pelayaran yang ahli untung kan. terbesar yang mendapat keuntungan tiap tahun. Iya, tapi dari awal selalu kalau saya katakan, karena Ira dulu kan karena suaminya kerja ke sekolah di Filipina, dia harus ikut, jadi dia keluar dari YLKI, lalu setelah itu dia ke Gap Internasional. Gap Internasional, sampai kalau nggak salah Direktur Asia Pasifik dia cukup tinggi. Kemudian ketemu Dahlan Iskan, teman sekolahnya, suruh masuk Sarinah. Saya sempat bilang hati-hati loh itu BUMN, kamu bisa kan, bukan kan dia punya background LSM, punya backgroundnya swasta. Enggak, mau nyoba bisa, ya oke udah jalan, masuk terus. Ketika dia pindah ke pos, saya juga datengin, saya bilang gimana ini, saya masih aman 2, oke lah. Nah begitu masuk ke ASDP, saya ingatkan, itu pelabuhan loh, di mana-mana itu isinya orang nggak jelas, ya kan? Jadi ada calo lah, ada segala macam, ada Petruk itu yang ngatur truk, ya kan ngatur truk itu kalau lebaran. Aku bisa mas mau coba, ya udah, hati-hati saya bilang. Dan setiap lebaran kan kacau, setiap lebaran saya marahi dia, karena tiketingnya kan, setiap lebaran saya marahin dia, gimana sih kalian itu begini gitu. Jadi dalam saya lah, bukan pengawasan, monitoring saya lah, gitu. Karena kan orang baik, orang pintar kan harus kita jaga, gitu ya. Dan dia udah kayak adik saya lah, awal-awalnya dulu sama saya, gitu. Dan saya kenal baik keluarga. Jadi akhirnya saya nggak yakin tapi ya sudah masuk hukum, saya nggak bisa apa-apa. Kalau dia sebelum itu udah ngadu bahwa saya punya masalah ini, ayo kita atur supaya nggak kena dan sebagainya. Tapi kan saya serahkan ke ahli hukum lah. Udah sampai di situ, meskipun saya cuma monitor, kadang-kadang saya telepon, saya mau tengok sekpernya kebetulan juga dulu pernah kerja sama saya. Ini begini, ya udah kalau susah nggak usah lah, saya doain aja. Saya bilang gitu. Even sama kakaknya Desra yang dubes itu juga saya bilang, ini udah di luar ini saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, akhirnya Pak Prabowo mendengar situasi yang banyak orang bilang ini membahayakan buat masa depan BUMN kita dan orang-orang hebat yang nanti akan masuk ke sebagai direksi. Kalau kayak begini caranya, enggak gua. Ya itu. Jadi kan saya juga heran sih selama ini, kok banyak bener yang pengen jadi direksi dan komisaris BUMN. Gua bingung terus terang, karena ya itu kan. Karena undang-undang tipikor itu menjadi rawan. Kan kalau perusahaan itu boleh untung, boleh rugi. Tapi kalau undang-undang tipikor begitu rugi, dia merugikan negara, kan kacau itu. Nah itu yang sedang di JR-kan, tapi belum selesai nih. Oleh beberapa kawan-kawan lawyer dan sebagainya di JR-kan supaya pasal 2, pasal 3 itu hilang.
Kayak kasus Bu Karen ya. Keren. Bu Karen Banyak lah. yang melakukan corporate action investasi di Iya, luar negeri. terus rugi kan? Terus Makanya dianggap yang korupsi. kena. Iya. Ya kan nggak, ya orang nggak ada mau, cuman itu tadi gue heran kok masih pada mau. Hebat ya gua. Orang kita hebat lah. Iya. Jadi netizen juga banyak yang ngomong kayak, aduh ini udah enak-enak kerjanya di luar negeri, udah dapat posisinya tinggi, tapi di Ngapain pulang ya? ngapain pulang Ya gitu. kan dia ambil doktor di UI, pulang gitu ya. Saya juga sebagai kawan ya nggak bisa. Ini ya hati-hati aja, saya bilang gitu. Udah Tapi diingetin terus berarti Pak ya? Begitu Mas RW, serius lo di STP gitu saya. Banyak orang tersentuh ketika ada kalimat saya pulang dipanggil negara dan saya dipenjarakan oleh negara. Itu bener-bener impactful loh Bang. Iyalah, itu yang bikin pasti suaminya Saim, saya tahu. Karena saya tahu dia kan agak filsuf, Iya, agak ya kan, filsuf, ya. kiai. Kan ayahnya kiai itu Kiai, di iya, Malang. Jadi ya, saya tahu. Gitu. Ya, isinya kan bagus itu. Bagus banget Gua itu. demen banget tuh bacanya. Iya kan? Ini Iya, pasti iya, Saim yang bikin gitu. Itu jadi apa ya? Ya itulah untungnya pada posisi itu. Jadi membuat publik kan iba kan. Begitu baca kalimat Kalimat Iya. itu. Itu kayak batanya Saim itu. Nah, selain orang jadi ragu untuk orang-orang hebat ya, anak muda kita yang dari luar negeri, terus juga swasta yang pengen bekerja sama dengan BUMN. BUMN. Kayak Jembatan Nusantara, apa salahnya dia? Iya. Dia kan cuma Jual. Jual. Ya udah Kenapa malas tiba-tiba bodoh jadi jual. Iya. kenapa tiba-tiba dituduh jadi korupsi? Ya Kalau itu, gitu, jadi kan artinya gini, ada persoalan di APH kita kan? ya. Ya, di APH kita, Tom Lembong apa kejaksaan ya? Kan berarti ada persoalan nih. Jadi yang harus dibereskan oleh negara ini APH-nya. Lo nyapu, kalau sapunya kotor, bersih nggak tuh lantai? Iya, iya, iya. Nah gitulah. Terus lo kalau beli ikan, palanya busuk kan badannya pasti busuk. Nah itu yang tugas presiden mungkin ya, untuk kan restrukturisasi Polri sudah, tapi yang kejaksaan KPK kan dikembalikanlah ke peraturan perundang-undang yang lama sehingga dia punya kewenangan. Kalau sekarang kan nggak dikadalin itu. Siapa coba yang merubah undang-undang KPK? Pak Jokowi. Iya maksudnya eranya Pak Jokowi. Iya. Iya balikin aja lagi. Gitu. Terus kembali ke yang awal. Dulu, ya kan yang dulu kan bye-bye aja. Iya. Berarti DPR ikut salah juga ini. Ya, Kan DPR ikut iyalah. setuju kan? Iya. Kita demo loh banyak lebih Iya. dahsyat loh dari demo yang Iya. kemarin sebenarnya. Jadi kan, nah itu. Jadi kalau ini sudah 2 kali, 3 kali sama Hasto gitu. Artinya apa? Kan ada persoalan di APH. Iya. Ya APH-nya harus diberesin lah. Artinya sebegitu sulitnya kah Pak nyari keadilan nih di Indonesia? Iya, karena APH-nya begitu. Ya. Kan kita orang begitu tuh coba lu misalnya kritik gitu tiba-tiba lu ditangkap gitu kan lu pasti diem jadi. Iya. Makanya saya kemarin tawarin dari direksi BUMN nggak mau. Emang siapa yang nawarin? Ada tuh BUMN pengandaian. Andai-andai aja. Maksudnya gitu kan, apalagi banyak banget yang masih mau ya. Iya. Ya begitu. Ada teman saya kemarin dia mau ditawarin kerjasama sama salah satu BUMN, dia sampai nggak mau karena ntar Aku gue ketarik. Untungnya nggak seberapa. jadi gini, nanti ada direksi yang lagi disasar, terus dicari salahnya pas Lagi dapet ada. perusahaan Kerjasama kita. sama dia. Nah itu. Iya. Udahlah kerjain sendiri dulu sampai ini beres. Maksud gua tadi kita mesti beresin APH-nya. Pak Presiden tolong bereskan APH-nya. Supaya kalau itu benar-benar bahwa dia memang nyolong misalnya, bahwa dia memang gitu. Kalau enggak berat. Tapi ada teman ICW bilang memang item korupsi di Indonesia tuh banyak sekali Tuh, itemnya. Iya. memang top kita. Loh kita top loh korupsinya, top banget. Bener, apapun dikorupsi. Itu kan dari awal, dari mau ngarang proyek aja udah dikorupsi. Minta persetujuan DPR dikorupsi, minta itu terus aja. Jadi yang sisa apa? Coba lihat omelannya KDM itu kan. Ya, itu kan juga ciri satu jadi. Bayangin sungai diuruk, dijual tanahnya, mah gila itu. Dari awal bikin proposal aja udah. Jadi udah memang otaknya itu kalau dikuras gitu, wow segepok gini korupsi itu. Mana coba? Kalau bisa dikentit tuh duit. Iya. Ternyata menjadi orang jujur saja itu tidak cukup ternyata. Karena cukup, ketika karena dia jadi sengsara. ketika dia jujur, kayak misalnya Ira tidak terima uang sepeser pun, tidak dapat keuntungan. Bahkan si Jembatan Nusantara pernah memberikan dia batik, tapi Ya, tolak. tolak. Maksudnya
dia nggak jujur kan, Iya, tapi iya. akhirnya ke penjara juga. Jadi jujurnya nggak cukup berarti. Nggak cukup di sini tuh nggak cukup karena itu tadi korupsi itu sebagai suatu dewa. Jadi kalau ada yang sedikit nyelempet ini ada transaksi, coba cek. Loh iya betul memang harus dicek kan. Kan itu udah ada laporan KJPP, BPKP, BPK, ada dari kejaksaan untuk minta pendapat, ada semua. Terus apalagi yang dicari kan? Makanya kan nggak ketemu sama KPK. Terus ya diterusin gitu loh. Terus ada auditor dari KPK itu ngapain dia paham juga enggak. Iya. Yang kemarin siapa diprotes itu kan. Jadi dia ada-adain. Harusnya kalau 20 hari nggak dapat ya sudah selesai. Emang nggak ada. Iya. Nah, sekarang kan jadi malu, jadi nggak karu-karuan. Masa kita lepasin ke presiden terus? Emang presiden ngurusin begituan kan enggak? Ada kakak ipar saya pelaut. Dia ketawa ketika ada kapal dinilai sebagai besi tua. Dia tahu nggak di dalam kapal itu ada turbin, ada mesin, ada alat pemancar, Iya. ada sistem, ada semuanya. Kan yang penilainya itu kan sudah ngitung itu semua. Dan nggak ada persoalan. Iya. Terus gimana? Masa kita serahkan pada Tuhan? Tuhan ini kita doa. Biar Tuhan yang Nggak ada menilai. lagi kan itu by law, ya dia sudah melakukan, ya sudah. Diperiksa BPK nggak ada, BPKP nggak ada lah, kenapa harus ada? Itu kan mengada-ngada. Jadi bisa dibayangkan siapa pemesannya itu kan. Iya, betul tuh. Nah itu tuh. Iya, tapi Itu lu jangan pertanyaan. tanya gua siapa itu. Wow. Itu pencemaran nama baik. Siapa itu? Gitu. Ya orang dalam juga. Lah iya kan itu. Makanya saya tanya, ini persoalannya lu habis tender atau ada orang dalam? Orang dalam ya sudah. Terus gue cari, gue dapet sih, tapi ya wow. Iya. Gitu. Memang orang dalam ini gini. Ordal. Lu kan mau nih. ngapain ordal? Iya, gini loh Bang. Ketika kita nih ya, tidak suka sama orang, ingin menyingkirkan seseorang, Caranya gitu. digunakanlah hukum untuk Menjerat. menjerat itu. Dan itu yang berbahaya dan aparat Betul. tertipu dengan itu. Iya. Kan bisa dia korupsi ketahuan, bisa dia pengen jabatan itu, gitu kan? Ya. Nah, cara paling gampang gitu mencari-cari. Orang kan pasti ada salahnya kalau dicari juga. Nah itu yang jadi nggak sehat di kita dan nggak bisa maju BUMN-nya. Gimana lu kayak gitu? Nah sekarang kan gimana nih udah begini dibalikin posisinya karena pada waktu dia begitu dituduhkan KPK Anda melakukan korupsi, semua akunnya di-lock. Bayangin. Bahkan itunya. Anaknya di-lock, Itunya. suaminya di-lock. Itu kan sadis itu. Iya. Rekeningnya semua diambil. Iya, makanya kan. Terus gimana? Kan orang harus makan. Saya sempat dengar bahkan suaminya juga bingung kok rekeningnya juga Iya, ditutup. dan anaknya. Terus dia bilang, terus makannya dia, Iya. nah, saya mau makan sehari pakai apa gitu. Iya, ya itu dia. Waktu itu masih di ASDP, jadi kan ASDP yang ngurus. Tapi setelah diberhentikan karena itu kan bingung orang. Makanya itu mau diapain? Itu terserah Ira dan dua direksi yang lain. Kan berarti dia dibikin sengsara sama KPK. 9 bulan berarti di penjara tuh. Iya. Kalau 9 penjara aja kan cuma dikurung, tapi kan mentalnya rusak itu. Rusak lah. Saya belum ketemu Ira, nanti kalau udah selesai baru saya. Rusak lah pasti, terganggu. Iya. Gitu. Nggak ketemu anak, nggak ketemu suami, keluarga, semua rencana segala macam berantakan udah tuh. Iya. Dituduhnya macam-macam ini dolar ini kan dia bilang kalau aku gajian sebagian aku masukin dolar. Ya nggak salah, dia orang udah terima duit gaji itu separuh dia mau apain kan kita terserah. Masa itu disita? Berarti ini dengan rehabilitasi dari presiden berarti dikembalikan lagi ya rekeningnya harusnya. Ya? Harus lah. Nah, nama baik kan harus Nama dicoba. baik dipulihkan juga. Kan nggak bisa masa ada catatan pernah di penjara lu gila lo. Kalau bisa di KTP tulis mantan narapidana, memang. Sebenarnya buat KPK ya Diandra. Jadi gimana gitu ya? Jadi Jadi harus diberesin KPK-nya. Ini kan berarti ada salah kan di KPK-nya. Tapi jadinya apa-apa kok jadi presiden yang Nah, itu satu juga menyelesaikan gitu loh, Mas. menjadi apa ya? Presiden pekerjaannya banyak. Kasihan presiden, masa ngurusin beginian? Kan punya menteri hukum, HAM, punya menteri hukum sekarang, punya menteri siapa-siapa yang terkait, menteri perhubungan gitu kan. Ya suruh dia selesaiin, masa presiden? Kasihan semua dikasih. Kita ada tempe busuk di pasar, presiden suruh ngurus kan nggak gitu lah. Tata kelola tata negaranya kan ada aturannya. nah jadi abang mau nggak jadi direksi BUMN? Nggak mau. Gila lo, kalau mau udah dari dulu lah.
sekarang Ada gue udah tawaran nggak, Mas? gue sekarang udah manula, pengen jalan-jalan aja, nah suruh jadi. Enggak, karena waktu zamannya Pak SBY ditawarin juga. Waktu zaman Pak Jokowi ditawarin. Oh, dia bukan pendukung Jokowi dia. Gue milih, karena waktu itu kan gue milih. Tapi tidak Menjadi relawan. Kayak yang- Gua kayak- bukan kayak relawan. temen-temen- Kayak temen-temen lu itu enggak. Tapi udah pada nyesel sekarang. Ya, tapi gue kecewa berat ya. I told you gitu. Katanya disuruh jangan ngomong ketika kampanye Ya ketika kemarin. kampanye deket kan saya didatengin 3 orang tokoh partai. Dia bilang, ya oke, gue berhenti sebulan. Dia bilang. Habis itu ya gas lagi lah. Ya. Nah, kalau ngomongin Jokowi, ngomongin Mas Agus Pambagio, berarti kita tidak sah kalau tidak ngomongin kereta cepat. Ya kemarin sempat ramai nih yang pernyataannya Pak Agus juga Wah, ya. ya kan, kenapa kagak bosen-bosen? Enggak, kita nggak bosen. Gua aja bosen. Karena statement Mas Agus itu memberikan kesan bahwa sebenarnya udah dikasih tahu sama para pakar. Tapi kok tidak didengarkan. Dan tetap dijalankan, Tetap dijalankan. proyeknya. Terus apa yang membuat ini Apa arti dipaksa? seorang pakar? Iya. Buat Iya. Jokowi. Iya kan? Gitu. Ya, mungkin diturutin anaknya atau istrinya, nggak tahu saya. Wah, ketawa tuh. Nah, jadi maksud gue, ya udah diingatin, dan kita berdebat, Pak ini nggak bisa nih mahal, bisa, ini gini loh Mas bisa. Oh ya sudah, kaki gue diinjak sama tim pres ya gue diam, udah selesai. Oke. Awalnya gimana sih Mas sampai Ya itu. Ya gue kan protes, lalu tau lah, gue Ya. kan protes, tulis, gue ngomong, diwawancarai kalian gitu. Nah, terus kan sebelumnya saya tanya pada Pak Menteri Perhubungan, lu setuju nggak? Enggak, ya sudah. Jadi gue nggak Pak Jonan konflik. berarti ya? Ya, kan gue bantuin dia barengan ngeberesin kereta api barengan. Jadi kan nggak enak temen terus gue tanya, enggak, oh ya oke. Nah, dia karena dia di struktur negara ya dipecat. Kan gue kan bukan pejabat, jadi dipanggil. Ya nggak apa-apa, gue datang sebagai rakyat lah, yang baik. di sana negara berarti? Iya, di sini. Ada siapa aja? Sendiri Mas Agus? Enggak, ada 4 teman-teman LSM lain plus Pak Watimpres nganterin, datang. Di meja yang gede itu. Iya, punya. Dia jelasin. Ya kan yang bikin gua shock ketika gua tanya, Pak ini ide siapa? Ide saya. Oh, gua mau jatuh dari kursi. Gua pikir idenya Menteri BUMN. Wah, mau jatuh gua. Terus Ya udah. Terus dia cerita itu seperti yang gue udah bilang, oh karena saya naik kereta ini diajak Xi Jinping gini-gini. Setuju nggak kalau negara yang maju itu punya teknologi Pak tinggi? Oh setuju Pak, sangat setuju. Tapi ini mahal Pak. Enggak, bukan dia jelasin. Ah udah. tapi memang waktu itu Bandung. Bandung. Di Bandung. Kan Jepang bikinnya memang sampai Surabaya. Tapi kan bertahap, kayak lu bikin MRT nih. Ya. Bandung dulu, Fase satu dulu, fase dari dua. Manggarai, berhenti di Kerawang, karena di Kerawang banyak orang Jepang, ekspat yang kerja, berhenti Bandung di stasiun Bandung. Itu. Ya kan? Awalnya. Begitu kan dipindah, Halim, terus mana itu, yang di tengah itu yang punyanya PTP 8 itu, terus, hah? Padalarang. Bukan, sininya, yang kebun teh itu. Oh itu Walini. Walini. Terus Tegaluar. Nah, 3 ini kan bukan stasiunnya kereta api. Throughputnya kereta api dapat dari mana? Nggak ada. Jadi kita nego ke LBP, dikasih laut. Oh, Padalarang lah. Jadi berhentinya di Padalarang. Kok sama LBP? Ya kan yang ngurus dapat tugas presiden Oh untuk beresin iya. LBP. Yang katanya barang busuk, awalnya diterima udah busuk gitu. Tambah busuk. Waktu dipanggil Pak Jokowi itu udah sama Cina ya, belum sama Jepang? Udah. Makanya kita resek kan karena udah di Cina. Kan ini di Jepang, tata keramanya kan nggak ada. Orang ini udah ngeluarin duit buat studi, udah ngeluarin ini. Itu kan bulk itu, maksudnya beberapa proyek. Diambil yang itu. Oh ini mana? Ya udah. Terus sekarang ya diterusin, kalau nggak mangkrak itu. Iya. Tapi kan peraturannya udah gitu, udah diambil persoalan, udah diambil presiden. Gue bilang 2 thumbs up presiden. Tapi kan banyak yang bilang pidananya gimana. Ya diterusin, bayarnya gimana? Juga diterusin. Malah presiden bilang sampai Banyuwangi. Nah gue cek sama Bupati Banyuwangi. Emang ada penumpang kereta ke Banyuwangi? Nggak ada Pak. Sedikit. Ya kereta api gue cek nggak ada Pak, sedikit.
Ya terus, ya nggak apa-apa lah Presiden mau ya dicoba aja dibikin studinya. Nanti kalau jadi kanibal sama jalan tol sama bandara, ya jangan salahin gua lagi, jangan kejar-kejar gua lagi. Soalnya udah diingetin juga. Ya, bukan sama- nambah utang baru lagi kalau makin jauh Ya kan. pastilah. Iya. Kan utang gampang di warung juga bisa ngutang. Iya juga sih. Iya. Tinggal utang Yang mah penting gampang, bayarnya. bayarnya yang susah. Nah sekarang kan belum beres. Ini sudah, gue bilang, udah selesai, Presiden udah ambil alih, udah selesai, nggak ada lagi polemik. Nah, utangnya ya harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Saya nggak tahu, bahasa. Makanya gue bilang, Menteri Keuangan duduk bareng dengan Antara, bareng DPR. Gimana nih? Kan tetap harus dibayar. Kan itu cuma kantong kiri, kantong kanan. Kalau yang Pak Mahfud dan sebagainya bilang ada pidana, ya dicari. Kalau menurut Mas Agus Nggak ada korupsi nggak? Di Cina, Jepang ke Cinanya nggak ada. Itu karena beda kurs. Oh, Oke. Beda jadi kurs yang sama mata uang. perbedaan Yen itu- ke rupiah berapa, dolar sama yuan ke rupiah beda, dan tahun berapa ke itu. Oh, Itu yang jadi makin besar ya? Iya pasti, karena kemungkinan korupsinya ada di konstruksinya. Gampang kok, cari aja semua data-data BPK, BPKP, cek sama perjanjian-perjanjian pembahasan, cek lihat, pasti ketemu. Ya. Pasti ketemu. KPK terakhir ngomongnya itu ya, waktu pembebasan tanahnya. Ya itu kan termasuk, berarti kan dikonstruksi. Ada indikasi tanah negara dijual lagi ke dijual negara. lagi, ya. Iya, misalnya apa benar tuh yang tanah sekarang dipakai stasiun di Halim, Iya. nah itu punya TNI AU, nah itu gimana? Terus ada nggak tuh kali yang ditutup yang KDM ribut tuh kali ditutup Iya. di ya. Terus itu ada pasti, cari aja. Nah, itu ada kok, makanya pakai data-data BPK, BPKP sama ini apa? Pasti tercatat tuh di BPK ya? Lo kan di audit tuh tiap tahun. Iya. Ya ada pasti. Nah itu siapa yang, ya waktu itu yang bangun Wika, karena kan konsorsium 4, ketuanya Wika 38%, ya udah pegang. Tapi WKI sekarang udah cabut. Ya kan bisa double-double lagi tambah juga bisa kan. Karena ada contohnya. Ada ini udah ini tambah, itu Garuda begitu tambah lagi gitu. Iya. Mas Agus udah pernah nyobain itu? Terus, Us. udahlah kan gue diajak sama Menhub pertama, ya, awal supaya itu ya? aman. Ya ayo kita naik. Bagus, cepat bagus. Bayarnya? Nggak tahu. Mas, sebagai pemerhati transportasi yang sudah Bau tanah. bau tanah ini, dengan harga segitu, jumlah penumpang yang... Kurang. Dulu gue bilang harganya 1 juta. Oh iya, benar. Kalau sekarang mau 600 saja masih bisa lah. Kalau mau untung 1 juta. Terus nggak ada yang naik, ada. Itu tergantung masarinnya gimana. Iya loh. Mau weekend, mau apa, kan tinggal diatur. Ahli pemasaran lah suruh mikir. Iya. Iya. Tapi kalau cuma 250 sampai lebaran kodok loh. Nggak ada lah. Kalau 1 juta masih bisa. Kalau 250.000, 300 nggak bakal nyampe tuh. nggak Ya, nyampe. nggak nutup. Nggak nutup. Tapi tante kosong, ya tergantung cara jualnya. Sekarang kan di brand sama itu tuh outlet yang di Kerawang. Nah outletnya aja cuma diskonnya 10%, desain di Pondok Indah Mall juga 10%, mendingan Pondok Indah Mall. Kalau dia kasih 70%, rame tuh. Iya. Kan tinggal jualnya gimana? Katanya kita ahli jualan, nipu kali ya. Terus gimana? Itu aja. Ya kalau nggak dari awal saya bilang 1 juta. Sama kayak busway. Waktu itu berdebat kita sama Gubernur Sutioso tuh sampai jam 2 pagi. Itu 8 juta hasil researchnya. 8.000. 8.000. Dijual 2.500. Nggak bisa Pak. Nanti kalau mau naikin, sekarang udah berapa belas tahun kagak naik-naik kan. Nah, Mau naikin aja bingung karena gua bilang diprotes warga. 8.000 tergantung nanti jualnya gimana. Iya tapi kelas pegawai kayak sekretaris nggak bisa masuk. Bisa. Masa tergantung jualnya. Gue bukan ahli marketing tapi tahulah salah. Waktu beresin kereta api kan 47.000 Jakarta Surabaya tapi berdiri duduk di WC. Kagak pakai AC. Dijual 150.000 pakai AC laku. Nggak ada yang protes. Jadi tergantung gimana cara jual. Cara masarinnya. Iya. Mas Agus, sampai sekarang ya, Diandra ya, kita... Ini masih kereta cepat nih? Enggak. Gila lu. Kita meyakini bahwa kita nggak pernah membayangkan transportasi yang bernama kereta api itu bisa sebagus sekarang.
Ya kan Saya transformasi. termasuk orang yang naik kereta api Di WC. di WC dan di atas. Oh, di atas itu. Di atas itu kan. Atapers. Atapers waktu kuliah tuh. Terus di bawah pun itu pedagang, tukang minta-minta, semua tumplek di situ. Terus AC-nya tuh AC muter. Nah, tiba-tiba Toiletnya nyemplung langsung ke rel. langsung ke rel. Baik yang di KRL maupun yang jarak Jarak jauh. Jauh. Nah, tiba-tiba ada transformasi dan ternyata kereta bisa sekeren Nyaman sekarang. itu. Hanya oleh seorang yang bernama Jonan. Jonan. Artinya sebenarnya kita bisa ya melakukan Yo bisa, transformasi. kan gua saksi hidup dampingin dia. Bisa lah. Tapi orang yang melakukan transformasi harus keras, harus sudah kenyang. Jangan orang melarat jadi dirut, pasti nyolong. Iyalah, kan dia udah nggak butuh. Tapi semestinya pejabat memang harus seperti itu Ya nggak kalau sih? harusnya jadi pimpinan sudah Iya. kenyang. Kalau pimpinan masih melarat dia lirik kiri, lirik kanan. Kayak kereta kompartemen Iya. Jakarta Jogja. Itu full. Itu kan itu kan dibuat setelah Jonan selesai. Selesai. Ya. Tapi membereskan tadi Tapi kan dia kan tinggal lanjutin iya, dia. stasiun Senen. Kotor kayak apa, preman apa. Begitu diresmikan, gue bilang gue mau makan sini, makan gue jatuhin, pluk itu gue makan. Lah bersih. Maksudnya mau nunjukin bahwa itu bersih. Lo tahu gimana mentraining tukang toilet, tukang bersihin toilet? Kan dibilang suruh bersih, dia bilang bersih, kan masih basah gitu. Kita kirim ke Singapura 2 malam. Suruh lihat tuh, toilet di Singapura, di MRT. Pulang dia cerita. Jadi bersih, standar kan bersihnya. Iya bersih standar. Itu aja. Gitu. Tapi di negeri ini orang bener nggak panjang hidupnya. Ya memang harus jadi kalau orang benar nomor satu benar, dia harus punya koneksi di APH. Koneksi dalam hal positif. Iya. Teman gitu-gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kita tahu, ajak ngopi, ajak ngerokok. Kan kita gitu dulu. Gambir jam 2 pagi, kita ngobrol. Iya. Sama pedagang, lebaran, ya kan? Ada anak-anak itu sales jualan sampo, sabun. Beli. Sini. Mas lu punya duit di dompet? Ada nih bagi bayar. Bagiin nih ke siapalah. Masinis kayak siapa. Jadi harus ini. Jadi ketika ngusir dari pedagang dari stasiun juga ada strateginya. Urusan bersihin UI itu ada strategi juga. Oh iya. Kampus UI. Kan itu kadang pakai duit pribadi. Kalau dirutnya masih miskin kan susah loh. Iya. Susah. Nurunin orang di atas tiba gimana? Turunin aja itunya, LAA-nya. Jadi dia nggak bisa duduk kan. Setrum dia. Nah. Sama di Bangladesh masih begitu sekarang. Nah, iya. Kan, Indonesia dulu zaman kan tuh. kalau lo tanyain wartawan tanya sih gue bilang coba ke Singapura. Gue bilang enggak, KAI bisa. Setelah itu gue bilang KAI bisa. Ayo berdebat sama gue. Gitu. Nah, setelah Pak Jonan meletakkan standar di PT KAI, kan selanjutnya penerusnya tinggal gampang tuh. Iya. Karena udah ada standarnya Udah ya. ada standarnya. Iya, tinggal gampang. Ada kereta panoramik, kereta kompartemen, dan semuanya tuh Dan ada terlambat lebih dari 2 menit? Enggak. nggak ada. Nggak ada. Caranya gimana? Datengin masinis yang mau berangkat, kaki lo di deadman pedal ya, injak. Udah tidur, sudah. Terus kemudian coba ini ngomong kenal gitu, terus foto. Udah selesai. Nurut itu semua. Gaji naik 3 kali. Mau apa lo? Ya kan? Keamanan macam-macam. Kan banyak tuh anggota nyaru terus nggak bayar. Iya. Taruh aja pom di situ. Dan pom taruh situ. Oh udah cari lo anggota bukan aja mana. Turun loh. Gitu. Turun aja tengah hutan ya turun. Gimana? Kan security-nya bintang 2 aktif marinir. Selesai. Iya. Coba kita pakai polisi. Nggak selesai. Ya. Soal lagi. Sebenarnya awal mula WUS kemarin, WUS lah gitu. Ketika Dirut PT KAI itu ngomong di DPR sebenarnya. WUS ini seperti bom waktu. Waduh. Ya Baru si itu Bobby. rame lagi. Bobby tuh langsung diberhentiin kan. Ditambah Pak Purbaya ngomong. Utangnya nggak Padahal mau ditanya kita yang doang. Iya. Gitu dia nggak ada maksud apa-apa kan, emang orangnya selengean kan.
Ya lu cari gua lagi. Kan jadi ramai lagi, tapi ya itulah bagian dari sejarah lah Bang. Nih tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutan dari Gua kadang sebel lihat wajah gua, di gua buka, ini ya ada lagi. Dipotong-potong lagi, aduh. Oh iya pasti itu. Apalagi di era sekarang. Tapi kan Mas Agus kan jadi saksi sejarah. Orang yang dimintain pendapat kan nggak banyak Bang. Orang yang dimintain pendapat Itu nasib presiden. aja sih. Gitu. Untungnya pendapatnya dia tidak setuju ya. Coba kalau kita setuju kita bully nih sekarang. Sekarang gimana itu ya? Terusin lah, kalau nggak jadi besi tua. Udah terlanjur ya, udah milik negara ya. Nggak bisa diberhentiin juga ya. Nggak bisa. Sampai Surabaya, oh Banyuwangi, mati lu. Kenapa nggak tuh sampai Papua kan? Ini sekalian menyatukan. Menyatukan Nusantara. Nah itu mesti diatur loh. Kalau jam sekian pesawat terbang, jam sekian baru kereta. Kalau ini jadi nih, kalau enggak kanibal. Kalau jamnya sama berangkat kereta kan di tengah kota, pasti orang milih kereta. Orang kalau ke Jakarta Surabaya ada kereta Wus, orang lebih milih Iya kan cuma 3 jam dari kota-kota. Jadi harus diatur. Wus jam 7, pesawat harus jam 8 atau sebaliknya. Jangan ada yang sama. Sehingga mematikan moda transportasi Kan lain. di Jepang gitu, di negara lain yang Eropa itu diatur. Bukan main timpa aja datang pemilik pesawat nih, duit nih, plok, atur gue minta nomor. Kan ya begitu rusak lah kita. Emang udah begitu bukan? Dari dulu begitu. Makanya jangan diulangi kalau udah ada Wus, kan mahal itu. Katanya ada maskapai yang jam terbangnya 67, 78, 9, 10. Banyak itu. Oh, sampai banyak. Tapi Banyak begitu nggak ada penumpangnya, Mundur. mundur. Nah ya itu kan itu didiamin lagi. Iya, dan itu terjadi berkali-kali karena saya ngalamin juga. Iya. Terus lo masih naik itu aja terus lagi. Karena karena murah, murah. kan? Nah, Pilihan sulit. iya kan, itu dia. Karena didiamin awalnya. Harusnya kan dia kena, kalau nggak salah kena sanksi deh kalau sampai 3 kali berturut-turut Ya merubah. sanksi itu dimundurin kan kalau jam 7 nggak laku-laku, boleh sebulan. Lo sebulan boleh nggak diterbangin, ntar terbangin lagi, ganti yang nggak terbangin. Gitu kan. Itu kan strategi marketing. Iya. Oke. Oke? Belum, ada satu lagi. Buset deh. Ada Yang ini apa ya? yang di Morowali. Ya. Bandara IMIP nih. Ada Pak. bandara yang disebut bandara hantu. Kita terkaget-kaget ketika Pak Menhan, ini Menhan loh yang ngomong. Ini bukan pengamat, bukan orang biasa ya. Menterinya langsung. Menterinya langsung, Menteri Pertahanan lagi. Tidak boleh ada republik di dalam Republik. Ada sebuah bandara yang tidak memiliki aparat negara, tidak memiliki bea cukai, tidak memiliki imigrasi, Imigrasi. badan karantina, tidak ada airnav. Bagaimana bisa bandara itu Beroperasi. tetap beroperasi? Jadi ya, gini, bandara itu ada bandara khusus, ada bandara umum. Bandara umum itu tadi mesti ada, tergantung dia internasional atau tidak, kan harus ada CIQ itu karantin, custom sama imigrasi. Kalau enggak harus, tapi aparat ada airnav, ada segala macam. Nah, Morowali itu, IMIP itu kan punya swasta, punya industri lah. Morowali punya bandara sendiri, yang kelengkapan itu ada. Ya. Nah, si IMIP ini semua airnav-nya diatur oleh satu menara yang ada di bandara Morowali. Morowali itu yang dikelola Ya. oleh Pemda ya kalau nggak Ya, salah ya. supaya airborne-nya tidak orang Berantakan. tabrakan. Jadi diatur di situ. Nggak apa-apa. Dan dia berdiri di situ bukan gelap, punya izin dari Kemenhub. Nah, dicek aja Pak Menhan, panggil Menteri Perhubungan, tanya ini izinnya mana, ini gimana, statusnya apa. Kan banyak, misalnya dulu Freeport punya, terus sekarang udah jadi bandara umum, terus Vale punya, iya. banyak lah yang punya gitu, termasuk Cepu punya Pertamina, terus sekarang jadi Ngeloram, itu kan bandara khusus. Nah dia tidak boleh ada pesawat asing masuk situ. Nggak tahu Pak Menhan itu ngeliat ada pesawat asing atau gimana, dia nggak boleh mendaratnya. Kalau si Morowali bukan internasional, jadi dia harus mendarat di mana Hasanuddin atau di mana. Di situ pakai pesawat itu, nah masuk sini nggak harus pesawat yang lokal, nggak boleh barang itu nggak boleh dari luar negeri karena sudah diperiksa di bandara yang dia mendarat. Jadi boleh itu. Nah saya nggak tahu infonya ke Pak Menhan itu seperti apa. Dia boleh
ada di bawah kontrol pengawasan Kemenhub. Gitu. Memang kita cek di websitenya Kemenhub di Hubud. Ada kan? Ada izinnya. Ada. Bandara itu tercatat dengan Iya. segala macam Kalau nggak ada itu spesifikasinya. bandara kartel kali. Kayaknya ditakutkan gitu tuh Iya. dari secara begitu. Kok dia bawa Iya. ini gimana? Ya dia bawanya itu dari mana? Pokoknya bukan dari luar negeri. Dia nggak boleh pesawat luar negeri mendarat di situ. Jadi yang benar itu pesawat lokal. Pesawat Lokal. aja. heli di situ sih biasanya. enggak, di situ di Kemenhub itu Airbus. Dia punya lokal, punya PK, ada terusnya PK. Kalau nggak ada itu berarti pengawasan dari Kemenhubnya nggak beres. Dia berarti boleh ngangkat orang, ngangkat barang aja ya? Boleh. Orang barang boleh. Karena izin terbangnya ada di menara yang ada di Morowali. Karena aerodrome-nya kan misalnya pesawat kita sebut dari Haiti misalkan. nggak boleh Nggak musim boleh. darat di Hasanuddin. Negara gangster, Haiti. Ke Hasanuddin. Hasanuddin. Yang internasional, yang udah pasti internasional Hasanuddin. Berarti barang-barangnya turun di Hasanuddin. turun di Hasanuddin dulu. Iya. Dicek di Baru Hasanuddin dicek dulu. di imigrasi, baru Imigrasi terbang nanti di lagi. Hasanuddin, baru masuk pesawat domestik ke IMIP. Oh. Ah itu diawasin Kementerian Kecuali Perhubungan. kalau bandara di bandaranya itu ada kongkang-lingkong ya. Oh itu lain lagi toh. Nah, kalau itu sih kita hobi kan. Nah itu gua nggak tahu lagi tuh. Tapi by law, by kebijakan gitu. Nggak yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong kali kong. Kita nggak Iya. tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa itu gas, bawa senjata, bawa mungkin dia mencium bau itu. Tapi ngomongnya harus nggak gitu. Harus diam aja lah, lalu operasi aja. oh iya. Nah, maksud gue itu. Tapi kalau yang disebut tuh ada izinnya, ada sekarang. Gue udah cek juga ke perhubungan. Itu Ada. yang di IMIP itu memang industri lumayan gede juga loh, Bang. Gede. Iya, gede. Kan Ni- tapi nikel dan rakyatnya, baterai kalau nggak tapi salah ya. rakyatnya miskin tuh. Ya. Nah, ini mana? Dan kebanyakan di sana tenaga kerja asing semua ya Pak ya? Iya, karena kan dia mindahin Cina maksudnya. kan dia mindahin smelternya. Smelternya bukan bikin baru itu, mindahin dari yang berpolusi di Cina pindahin situ. Lo serius lo cek lo tanya. Jadi pindah Kalau ini. 15 tahun yang lalu lo ke Beijing kan gelap tuh asapnya. Nah, Iya. itu semuanya udah dibawa ke sini sebagian. Lo tanya siapa yang bawa ke sini. Jangan lo tanya gua, lo tahu pasti. Jadi ibaratnya bedol desa. Tapi Sininya. yang buat orang kaget tuh Pak Safri itu heroik sekali. Maksudnya kayak Jadi Kopassus. dari kata-kata tuh kayak dia geram gitu, kesal gitu. Pastilah kalau dia nggak. Saya yakin dia masih melihat sesuatu di sana. Iya, bisa itu, bisa dia juga macam-macam lah. Mungkin diperintah presiden untuk lihat ada apa gitu-gitu kan. Harus ada paling tidak ada news gitu kan. Kalau enggak kan lo nggak bergerak, lo nggak ngundang gua ke sini. Nah, gua yakin pasti itu. Nah, tapi itu dari izin oke, cuman dia ya memang nggak ada petugasnya. Ya petugas di perhubungan aja. Afsek ada lah. Menara nggak ada memang karena ngikut yang Morowali. Berarti yang ngelola berarti Perhubungan. bukan Perhubungan sama si ini. si perusahaan itu ya. Perusahaan. Tapi persyaratan itu ada semua. Tapi kalau dikadalin ya nggak tahu ya, pasti mungkin Safri lihat. Itu gue nggak tahu. Tapi kan kita bicara soal kebijakan, soal aturannya ada. Nah kalau di situ dia lalu masukin barang, ngeluarin barang dari situ langsung ke Cina misalnya, itu lain persoalan. Kan bisa aja. Kalau panjangnya 1.300 itu berapa? Mau jadi 2.000, 1.300. ATR bisa itu, masukin barang-barang situ, bawanya bisa. Makanya Faisal Basri Almarhum kan bilang itu yang dibawa berapa gitu, cacat berapa. Bisa gitu. Mungkin Safri tahu itu. Itu berarti hasil dari tambang Morowali. itu Dibawa dibawa keluar. Ya kan harusnya nggak keluar dari situ. Iya. Dari situ perginya kemana kita nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Tanya pada rumput yang bergoyang di situ. Kan harusnya dia ke bandara internasional ekspor ke pelabuhan kayak ke bandaranya Ya. paling dekat Hasanuddin. Situlah kan dicatat. Tapi masa nggak ada aparat polisi TNI, masa nggak ada di Lalu situ? kayak pura-pura nanya bego lagi lo. Iya enggak. Kita kan pakai Iya ada lah pastinya, nggak mungkin nggak ada. itu ya masuk proyek vital nasional kan. Iya, IMIP itu kan IMIP kan masuk, iya kan? Iya, Itu ya proyek dijaga. Pusat hilirisasi nikel. Ya mungkin itu Safri lihat itu kan kita kagak tahu. Behind the scene-nya kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti, tapi kemungkinan itu bisa terjadi.
Sama misalnya tambang-tambang emas yang udah lama, tambang-tambang gelap itu kan juga ada yang datang ngambil set, tarik helikopter, bilang. Hilang. Selama ini kan begitu. Aparat ada. Yang jaga. Jadi balik lagi, intinya adalah benerin aparatnya kalau kata Yeah. Pak Agus. Oke, Bang, terakhir ini titipan dari Angker ya, anak kereta ya. Terkait dengan kereta Jabodetabek, KRL segala macam, mereka beranggapan ditambah dong jumlahnya. Kita lagi punya masalah, itu kereta yang sudah habis masa edarnya harus sudah ditarik, belum bisa ditarik. Karena mesennya belum datang. Waktu itu Pak Luhut kan nggak boleh kita pesen yang bekas. Yeah. Kita sudah bicara sama Jepang mau dikasih, kirim aja ongkos kirimnya. Pak Luhut nggak bisa marah, wah kita masih beli bekas. Padahal itu bekas masih pakai 30 tahun. Akhirnya dia pesen Cina, 3 set kalau nggak salah, sisanya ke Inka, refurbish maupun baru ke Inka. Nah sekarang delivery-nya terlambat. Akhirnya kalau nggak salah udah 11 rangkaian datang dari Cina, harusnya cuma 3. Tapi sebagian besar belum. Jadi yang ada yang udah harusnya pensiun masih jalan. Itu hati-hati, saya udah ingetin KRL, hati-hati. Nah kalau ditambah ya itu yang gantiin yang ini aja belum selesai. Jadi kan kita pakai industri dalam negeri, batuk juga kan. Bengek juga nggak jadi udah berapa itu kena denda nanti. Karena kan kita tahu kereta ini kan salah satu moda transportasi pilihan banyak orang. Dan itu paling efektif dan harganya juga paling terjangkau buat para pekerja. Disubsidi kan. Nah, jadi kan maksud saya ya itu cepat sekarang bagaimana karena ya yang produksi Inka lagi dites tuh belum memenuhi persyaratan teknis. Nah, kan sekarang udah bukan Pak Jokowi. Pak Luhut masih menentukan juga emang. Enggak, tapi kan sudah pesannya sudah dari dikerjakan. zaman Di era kemarin ya. Sekian rangkaian, belas rangkaian kan sudah harus selesai. Sehingga sudah menggantikan yang sudah pikun ini. Ini kan bahaya kalau udah pikun gitu. Orang kita jalannya ke sandung-sandung. Udah ketemu sama Menhub yang baru? Belum. Oh, belum. Salaman doang udah. Salaman. Jadi belum ada kontak rasa pertemanan. Jadi gua nggak ngotot. Biarnya kan yang bos dia, gua kan rakyat. Gitu. Kalau emang mau berteman, Dia jarang baca kali, jadi nggak, masa dia nggak. Lo yang bilang, bukan gue yang bilang. Iya, nggak, maksudnya. Udah lo jangan terusin, nanti gue menyerocos lagi. Bukan. Kan kita juga liputan di Kemenhub. Kan kita tahu, semua Menhub pasti kan nelfon Mas Agus. Ini kok kayak, ntar saya kontak Elba deh. Gimana sih? Elba nggak ada. Elba nggak bisa. Elba cengar-cengir doang. Kan dulu Elba suka wawancara. Iya, makanya. Tapi sekarang nggak ada ini buat pertemuan. Oh iya. Biar dia arahnya bener gitu maksudnya. Yoi. Gitu. Kan kita sekarang nggak jelas nih. Semua mau dibawa kemana sih nih perhubungan kita? Mau darat, laut, udara gitu. Kayak kagak ada. Minum antimu aja. Minum antimu aja. Darat laut. Sekarang lagi di Inggris kan di sidang IMO. Oh iya. Meskipun nggak berteman tapi gue tahu. Oh iya. Pergerakannya kemana-mana. Iya. Oh baca ini lo ngomong gini serius apa? Biar jelas gitu maksudnya. Ya lo tanya Elba. Iya, ntar saya. Kalau lo tanya Kristi. Kita. Aduh, seru sekali perbincangan hari ini. Pasti kamu lupa deh nama Menhub. Dodi. Dodi. Hafal deh. Hafal nih. Iya. Dodi Gandhi. Purwandandi. Pak Dodi, ini ada Mas Agus. Salam dari Mas Agus Pambagio. Kalau mau bikin apa-apa, konsultasi dulu lah ya. Gitu. Aduh, seru sekali perbincangan kita hari ini. Tutup, Udah Diana. dari mulai Bu Ira ngomongin SDP, kemudian ke WUSH. Dan ternyata Bu Ira pernah Bandara jadi lagi. anak didiknya Mas Agus di iya. YLKI. Jadi pasti nggak bermasalah dong. Iya, nggak bermasalah. Cukup Kalau membanggakan anaknya, lah ya. iya, Cukup kalau membanggakan. anaknya- Karena yang Pendidikan ngajarin juga Pak nggak Agus. bermasalah harusnya. Bu Ira itu ternyata ini loh, pejuang ASI loh. Ya, Saya pernah bahkan wawancara. gua kan bapak ASI. Oh, serius loh? Serius. Iya. Aduh, ya udah. Terima kasih banyak Pak Makasih. Agus Pambagio sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Ya, terima kasih Mas Gaib Iya, juga sama-sama. sudah perbincangannya hari ini seru sekali. Ya, pemirsa tadi sudah kita simak juga perbincangan ngalor ngidul kemana-mana. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Dengan Bye-bye. Mas Gaib. Terima kasih. Bye-bye.